Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, di mana Yato dan Yuzuriha berhasil menyelamatkan Tenma dan mengalahkan Mandraken. Lalu karena ada misi lain dari gurunya yaitu Hakure, mereka pun bergegas pergi mengikuti Yuzuriha. Klarifikasi sedikit, sebenarnya gurunya itu adalah orang yang berbeda ya, bukan Paus Agung. Tapi masih ada hubungannya kok, tenang aja. Oke, lanjut. Di sisi lain, terlihat Pandora yang menemui Hades untuk melaporkan beberapa Spectrans yang tewas. Ia pun juga menambahkan kalau ternyata Tenma belum sepenuhnya modar karena ada orang yang menolongnya. Sementara itu, rupanya Minos dan anak buahnya sudah dalam perjalanan ke Sanctuary yang berusaha dihentikan oleh beberapa Sen di sana. Namun para Sen itu dengan mudah dikalahkan oleh Minos menggunakan jurus bonekanya, dan saat mereka melanjutkan perjalanan, terlihat begitu banyak sekali mawar merah yang mengarah ke Sanctuary. Ketika salah dua dari anak buah Minos berusaha menghancurkan mawar-mawar tersebut, entah mengapa mereka pun malah modar, dan gak selang berapa lama muncul Sen emas Pisces bernama Albafika. Dengan menggunakan mawar beracunnya, ia pun dengan mudah mengalahkan lagi beberapa anak buah Minos. Namun ada salah satu anak buahnya bernama Niobe yang sama sekali nggak terpengaruh dengan mawar beracun miliknya. Sehingga Albafika kemudian menggunakan mawar hitamnya untuk menyerang Niobe. Namun secara mengejutkan, Niobe mampu membuat seluruh mawarnya menjadi layu dengan aura racun miliknya. Merasa kalau aura racun milik Niobe menyebar luas dengan cepat, Albafika pun kemudian menyerap semua racun tersebut ke dalam tubuhnya karena rupanya ada sebuah desa kecil di dekat sana. Lalu karena terlalu banyak menyerap aura racun milik Niobe, ia pun malah sempat kena hajar. Namun setelah ia berhasil menetralisir racun di dalam tubuhnya, dengan cepat Albafika pun berbalik menyerang dan membuat Niobe KO. Melihat itu, Minos kemudian turun tangan langsung, bahkan dengan sekejap mampu menghancurkan seluruh taman mawar milik Albafika. Tak hanya itu, Minos pun juga dengan mudah menjadikan Albafika sebagai bonekanya, dan secara mengejutkan rupanya Minos juga tahu kalau ada sebuah desa kecil di dekat sana. Sehingga ia pun kemudian meminta anak buahnya untuk membantai seluruh orang di desa tersebut sebelum melanjutkan ke Sanctuary. Setelah mereka pergi, Minos yang sudah leluasa menguasai tubuh Albafika pun memanfaatkan hal itu untuk membuat Albafika melukai dirinya sendiri. Sementara itu, para anak buah Minos yang dalam perjalanan ke desa terjebak perangkap mawar putih yang sebelumnya sudah dipasang oleh Albafika. Kembali lagi ke Minos yang semakin brutal dengan mematah-matahkan tulang milik Albafika. Meskipun begitu, Albafika dengan susah payah mencoba memberikan perlawanan, namun Minos dengan mudah untuk menangkisnya. Lalu tanpa ampun, Minos kembali mematah-matahkan tulang Albafika dengan sangat sadis, sampai akhirnya ia jadi rempeyek dan kemudian modar. Setelah mengalahkan Albafika, Minos kemudian mendatangi desa tersebut dan mulai menghancurkannya. Terlihat seorang anak yang bernama Agasa mencoba menolong ayahnya, namun sang ayah malah memintanya untuk pergi ke Sanctuary guna meminta bantuan. Di tengah perjalanan, ia malah bertemu dengan Minos yang berusaha membunuhnya karena melihat sebuah mawar di dadanya dan ia yang banyak bacot. Beruntung Arya Sion pun kemudian datang di saat yang tepat. Akan tetapi sama halnya dengan Albafika, Sion pun juga dengan mudah dipelintir-pelintir, dan saat ia hampir aja di fatality, Albafika kemudian datang untuk menolongnya yang ternyata ia masih hidup. Meskipun dengan tubuh yang sudah babak belur, ia pun masih berani menantang Minos untuk berduel dengan menggunakan seluruh darahnya sebagai senjata. Hingga tanpa Minos sadari, mawar beracun Albafika ternyata tepat menancap di jantungnya, yang mana itu membuatnya mulai sekarat. Ia yang gak mau mati sia-sia pun kemudian berencana bundir untuk menghancurkan desa tersebut, namun dengan cepat Sion membuat dinding penghalang sehingga ia modar gak jadi ngajak-ngajak kawan. Akan tetapi tak selang berapa lama,
Albafika ternyata malah ikut modar karena kehabisan darah dan Sion pun mencoba untuk memakamkannya. Setelah itu, muncul lagi murid Hakure bernama Atla yang meminta Sion untuk membawanya menemui Paus Agung. Sampainya di sana, Atla memberitahu kalau rupanya para spekter Hades itu nggak bisa modar karena akan selalu dibangkitkan lagi oleh Hades. Hal itu sempat membuat Sion merasa kesal karena pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Albafika. Namun Paus Agung mencoba menenangkan Sion dengan mengatakan kalau Athena sudah memasang penghalang di sanktuari agar kekuatan Hades nggak bisa untuk masuk ke sana. Berpindah ke rombongan Tenma yang juga diberitahu Yuzuriha kalau sebenarnya para spekter Hades itu nggak bisa untuk modar. Oleh karenanya, sang guru meminta mereka pergi ke sebuah pohon untuk mengambil buah Mokuroshi sebagai pencegah agar para spekter Hades nggak bangkit lagi. Saat mereka keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba siluman Wanjing berkepala 3 muncul dan menyerang sehingga mereka harus susah payah melawannya. Beruntung dengan Pegasus Ruseken, Tenma berhasil mengalahkan Wanjing tersebut, namun tak selang berapa lama gantian Alonlah yang muncul. Merasa ada kesempatan, Yuzuriha kemudian mencoba menyerang Alon, namun ia malah dibuat terpental jauh dengan sangat mudah. Setelah itu sebagai teman dan juga musuh, Alon pun mencoba membujuk Tenma dengan cara lembut supaya ia mau untuk berpihak kepadanya dan mengalahkan Athena. Akan tetapi dengan gaya yang lembut juga, Tenma pun menolak ajakan tersebut dan mereka kembali berjanji akan bertemu bertiga lagi, namun kali ini sebagai musuh. Setelah Alon pergi, mereka pun melanjutkan perjalanan dan singkat cerita mereka sampai di pohon tersebut yang berada di atas tebing air terjun darah. Saat akan mendakinya, tiba-tiba Yato dan Yuzuriha kok malah ngelek, yang tak selang berapa lama muncul set emas Virgo bernama Asmita. Hal itu membuat Tenma merasa heran mengapa set emas ada di tempat tersebut dan secara mengejutkan Asmita mengatakan kalau ia berada di pihak Hades. Tenma yang gak percaya pun berusaha untuk menyerangnya berkali-kali, namun berkali-kali jugalah Asmita mampu untuk berbalik menyerangnya. Namun sepertinya Asmita ini mencoba mencari jawaban atas keraguan yang ia alami melalui diri Tenma. Setelah itu, Asmita menghilangkan seluruh panca indera milik Tenma dan kemudian menghadirkan wujud Athena untuk dibunuh langsung di depan mata Tenma. Meskipun sudah kehilangan seluruh panca inderanya, Tenma yang sangat marah kemudian berhasil memukul Asmita, namun sebenarnya ia hanyalah memukul pohon Mokuroshi sampai hancur. Setelah itu, Asmita membiarkan mereka semua untuk mengambil buah dari pohon tersebut dan ia pun kemudian hilang entah kemana. Tak selang berapa lama, Yato dan Yuzuriha pun kembali normal dan kemudian mereka bergegas untuk pulang karena kelopak bunga di gelang Tenma hanya tinggal 1 saja. Berpindah dulu ke Asmita yang menemui Athena karena sudah menghilangkan keraguan dalam dirinya setelah bertarung melawan Tenma. Ia pun juga memilih untuk kembali berpihak kepada Athena dan menyesali semua perbuatan buruk yang pernah ia lakukan dulu. Kembali lagi ke rombongan Yato yang hampir berhasil kembali ke dunia, namun di tengah jalan mereka malah dihadang oleh spekter Hades lain. Oleh karenanya, Yato kemudian meminta Yuzuriha untuk membawa pulang Tenma terlebih dahulu karena waktu yang semakin sedikit. Dalam pertarungan tersebut, ia hampir aja kena fatality, namun beruntung berkat pedang yang ia bawa, Yato pun berhasil selamat dan kembali ke dunia. Sementara itu di luar, terlihat para spekter Hades lain yang datang untuk mengambil buah Mokuroshi, namun beruntung Asmita kemudian muncul dan dengan sekejap mengalahkan mereka semua. Saat di dalam, Yuzuriha pun menyerahkan seluruh buah Mokuroshi yang mereka dapat, dan ternyata Asmita dan Hakure sudah saling mengenal. Rupanya, buah tersebut berfungsi untuk menyegel jiwa para spekter Hades, namun hal itu hanya bisa dilakukan oleh Asmita saja. Selang berapa lama, para spekter Hades hidup kembali dan menyerang mereka bersamaan dengan buah Mokuroshi yang sudah selesai dirangkai.
Dan itulah awal mula ciri khas tasbih yang selalu menjadi andalan dari set emas Virgo. Akan tetapi, rupanya tasbih tersebut masih harus melalui proses kembali, sehingga Tenma dan lainnya diminta untuk menahan para spekter Hades selama mungkin sampai Asmita selesai. Singkat cerita, Asmita berhasil menyempurnakan tasbih tersebut dan menarik seluruh jiwa para spekter Hades sehingga membuat mereka nggak akan hidup kembali apabila berhasil dikalahkan. Akan tetapi tak selang berapa lama, rupanya Asmita harus modar karena proses tersebut ternyata menggunakan seluruh darahnya. Berpindah ke para anak buah Minos yang ternyata masih mampu untuk hidup kembali, namun tak selang berapa lama Aldebaran pun datang dan dengan mudah membuat mereka modar lagi. Kemudian Rosidoko muncul dan memberitahu kalau para Sen Perak akan datang untuk membawa para mayat spekter Hades masuk ke dalam penghalang yang dibuat oleh Athena agar nggak bisa hidup kembali. Setelah mereka berdua berpisah, tiba-tiba Kagaho muncul dan menanyakan di mana keberadaan dari Rosidoko. Akan tetapi, Aldebaran ogah untuk memberitahu dan kemudian malah membantingnya dengan sangat keras. Mamam tuh. Setelah beberapa kali membuat Kagaho terpental, Aldebaran pun kemudian sengaja menerima pukulan Kagaho dan merasakan kalau Kagaho memiliki keraguan terhadap Hades. Sin berpindah dulu ke 3 orang anak bernama Teneo, Saro, dan Sarin yang merupakan murid dari Aldebaran. Lalu diperlihatkan masa kecil mereka saat dulu kehilangan orang tua dan Aldebaran datang untuk merawat mereka. Bahkan tak hanya mereka, rupanya Aldebaran ini sudah banyak sekali mengayomi anak yatim dan dari sinilah kita tahu kalau sebenarnya Aldebaran memiliki hati yang sangat lembut. Hingga saat perang suci tiba, ia pun harus berpamitan dengan mereka semua, namun Teneo, Saro, dan juga Sarin malah meminta Aldebaran untuk melatih mereka menjadi seorang Sen. Kembali ke masa sekarang, di mana Seren yang merasakan kosmo milik Aldebaran yang berada di dekat mereka. Tak hanya mereka, bahkan Rosidoko pun juga merasakannya, sehingga ia pun bergegas ke sana untuk membantu. Sementara itu, Aldebaran masih bertarung dengan sangat sengit, namun semua pukulan Kagaho sama sekali nggak berasa, sehingga kemudian Kagaho membakarnya dengan api biru miliknya.